Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 6. Kami ulangi sekali lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Gus Gamal bin Bustami pada hari ini pada pukul 1:30 waktu Indonesia bagian Barat. Alamat muka Blok C3 nomor 6. Mari sama-sama kita doakan, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosanya, menerima amal ibadahnya, dan dilapangkan kuburnya. Ala hadiyyah wa kulliyatin salihah. Al-Fatihah. Demikian kurang-lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadirin karamin, sidang jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa diberikan nikmat, karunia dan juga maunah dari Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini kita masih diberikan kesehatan lahir batin untuk menjalankan berbagai aktivitas kita. Dan marilah kita mulai pengajian rutin kita dengan bacaan Ummul Kitab, seraya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus memberikan dawamus shihah wal afiyah kepada kita, memberikan ilmu yang bermanfaat, maslahah fid dini wa dunya wal akhirah, menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, lingkungan kita lingkungan yang guyup, orang tua kita yang masih ada diberikan keberkahan, diberikan kebugaran dan juga diberikan kemudahan segala urusannya,
yang sudah tiada diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan dulu sekilas pengajian rutin kita, baru nanti kita takziah bersama-sama ya ke kediaman almarhum Pak Haji Bus Kamal. Kita semuanya menjadi saksi bahwa beliau bagian dari jamaah masjid kita yang rajin bersama dengan istrinya ya, dan tentu ini pembelajaran bagi kita karena ada hadis Nabi wa kafa bil mau'iti wa'idha, ya, cukuplah atas kematian itu sebagai nasihat bagi kita. Jadi kematian itu sunatullah, dan bagi yang hidup itu nasihat nyata di depan mata kita bahwa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah datang ajal yang enggak bisa dinego, mau minta mundur atau minta maju enggak bisa dinego, dan itu bagian dari kepastian di dalam setiap yang hidup. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu akan merasakan kematian. Itu kepastian di antara kita yang hidup adalah kematian. Masuk surganya belum pasti. Iya kan, memang yang pasti itu adalah matinya. Nah, bahagia atau sengsaranya itu tergantung ikhtiar kita. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut, tetapi am syaqiyun am sa'id, apakah kita celaka atau bahagia, orang beruntung atau orang buntung, itu tergantung ikhtiar kita. Dan mudah-mudahan dengan ikhtiar kita ketemu ngaji, kemudian terus berupaya untuk menebar kebaikan, mentasarrufkan harta di tempatnya. Jadi menghidupkan harta itu ya dengan cara infak, sedekah, agar itu panjang usianya, lebih panjang dari hanya sekedar kefanaan hartanya. Nah, ini ya, kematian itu menjadi nasihat bagi kita ya, kita semuanya, saya dan juga para jamaah semuanya. Sekarang kita masuk faslun fis syahadati. Ini sebenarnya udah hampir terakhir nih, kalau hari ini dibuat terakhir khataman ya bisa, cuma nggak tahu siap nggak makanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fis syahadati, fasal tentang persaksian. Wala tuqbalu syahadatu, dan tidak diterima persaksian illa kecuali mimman, dari orang ijtama'at yang berkumpul fihi di dalam man khamsatu awsafin, 5 sifat. Yang pertama al-islamu, Islam, wal bulughu, dan balik, wal aqlu, dan berakal, wal hurriyatu, dan merdeka, wal adalatu, dan punya sifat keadilan. Jadi kalau persaksian baik itu urusan pidana maupun urusan perdata, termasuk saksi nikah. Saksi nikah itu nggak boleh sembarangan, karena harus memenuhi kualifikasi persaksian, dia layak menjadi saksi. Kalau di dalam pernikahan punya dimensi ibadah, maka saksinya harus muslim. Nah itu.
saksinya harus muslim. Kemudian harus dewasa, balik, kemudian berakal. Kalau orang nggak berakalnya itu bisa karena sengaja, bisa karena nggak sengaja. Nggak berakal sengaja gimana? Orang mabuk itu kategorinya sengaja, dia sengaja menghilangkan akal. Wa zawalul aqli imma bil jununi. Jadi kalau majnun hilang akal karena gila itu kan nggak disengaja. Ya kan nggak ada orang sengaja gila gitu. Yang ada adalah pura-pura gila. Yang ada pura-pura gila biar ya ada tujuannya. Tapi kalau hilang akalnya karena dia minum-minuman, kemudian narkoba, itu karena sengaja dihukumi dalam konteks takzir, dalam konteks tindak pidana dia tetap terkena hukuman. Beda halnya orang hilang akal karena gila tadi, nggak kena hukuman dia. Nggak melakukan tindak pidana itu nggak kena hukuman. Tapi kalau hilang akalnya karena mabuk, karena narkoba, dia dapat pidananya dua. Pidana mabuknya, mabuk itu sebagai tindak pidana tanpa menghilangkan hak orang, tanpa melakukan pidana, misalnya nabrak orang gitu. Kalau pas nyetir atau nyuri atau ngerusakin properti orang, tanpa itu mabuknya aja itu sudah pidana, jinayah. Begitu dia mabuk, dengan mabuk dia bunuh orang, dia mabuk kemudian ngerusak properti orang, dia mabuk kemudian nyopir ugal-ugalan nabrak, maka nabraknya itu juga terkena hukuman, bunuhnya juga terkena hukuman. Nah, beda halnya kalau orang gila. Kalau orang gila bunuh, ditangkap, setelah itu diproses, ketahuan nih gila, ya sudah nggak diproses hukum. Yang ada juga disembuhin gitu kan, yang ada dimasukin rumah sakit jiwa. Wal aqlu wal hurriyah, dan merdeka, wal adalah, dan punya sifat keadilan. Asyhadatu al-ikhbar bima syuhida. Asyahadah itu adalah persaksian, itu apa? Al-ikhbaru, mengkhabarkan, bima atas sesuatu, syuhida yang disaksikan, yang dia lihat, yang dia rasakan, yang dia lakukan. Jadi nggak bisa persaksian itu katanya. Nah, jadi persaksian, saya bersaksi, katanya dia berkata lagi, nggak bisa lagi. Persaksian itu ya dia menyaksikan. Wal aslu, dasarnya fiha, di dalam asyahadah, alkitab wa sunnatu wa ijma'ul ummah. Dasarnya Al-Quran, Sunnah, dan juga konsensus atau ijma' ulama. Kalau Allah Ta'ala washidu idza tabayatum, dan persaksikan idza tabayatum, apabila kamu bertransaksi. Termasuk jual beli, utang piutang, itu persaksikan. Biar apa? Biar nanti ketika ada perselisihan mudah untuk diselesaikan. Hibah, kalau hibahnya gede, kemudian apalagi ya utang nih yang paling sering kan. Utang itu di samping tak persaksian, tuliskan. Transaksi-transaksi itu ditulis. Biar apa? Biar tidak menimbulkan masalah nanti kalau ada perselisihan, ada bukti. Ya, wa huwa amru irsyad wa ashidu idza tabayatum, itu menggunakan redaksi amr, tetapi perintah di sini tidak menunjukkan kewajiban. Jadi pembimbingan. Wa huwa amru irsyad, perintah yang menunjukkan arti bimbingan. Sebaiknya ditulis gitu.
tidak wajib sih, bukan berarti kemudian kalau jual beli nggak ditulis menjadi nggak sah, atau pernikahan nggak ditulis menjadi nggak sah. Wasuila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syahadati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang persaksian, faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tara syamsa, engkau melihat matahari? Qala na'am, faqala ala mithliha fashhad auda. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang persaksian, Rasulullah jawabnya memberikan tamsil. Tara syamsa, engkau melihat matahari? Qala na'am. Kemudian salah satu sahabat jawab iya. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mithliha, semisal itulah persaksian itu. Fashhad, maka jika kamu melihatnya sebagaimana kamu melihat matahari yang sudah nggak ada keraguan lagi, maka persaksikan. Auda, atau tinggalkan. Kalau kamu ragu, jangan omong. Jangan ngomong sepertinya. Nah, itu nggak boleh. Berarti masih ada keraguan. Khawatirnya nanti begitu persaksiannya itu salah, dijadikan dasar untuk menetapkan hukum, apalagi hukuman orang yang memberatkan, itu menjadi zalim. Nah, di dalam kaidah hukum Islam, meninggalkan hukuman atau salah di dalam meninggalkan hukuman itu lebih baik daripada salah menetapkan hukuman. Jadi al khata'u fil afwi khairun minal khata'i fi al uqubah. Salah di dalam memberikan maaf, artinya enggak menghukum terhadap orang yang salah, itu lebih baik daripada salah di dalam menetapkan hukuman. Nah, ini prinsip kaidah di dalam hukum Islam yang perlu diinternalisir. Setiap kali saya khutbah, biasanya di Mahkamah Agung, hatta di KPK beberapa waktu lalu, saya sampaikan, lebih baik salah memaafkan daripada salah menghukum. Jadi pembuktian itu harus detail dan juga valid. Persaksian juga demikian. Jadi nggak boleh kita menyaksikan itu dengan keraguan. Setelah ragu, dipotong, diilangin keraguannya, seolah-olah jadi yakin. Misalnya pada satu fase kemudian sepertinya saya melihat. Nah, tahap berikutnya sepertinya hilang. Saya melihat. Kemudian oh benar dia melihat. Nah, kan jadi udah bertahap-tahap yang tidak sesuai dengan apa yang dia saksikan, apa yang dia lihat, apa yang dia yakini. Wal ayat wal akhbar fiha katsira. Ayat Al-Qur'an dan juga hadis banyak sekali. Tsumma lisyahidi sifat mu'tabar fi qabuli syahadatihi. Kemudian bagi saksi punya karakter, punya sifat yang harus ada sebagai syarat untuk diterimanya persaksian. Minha al-islamu, yang pertama al-islam. Fala tuqbalu syahadatu kafirin dhimmiyan kana aw harbiyan. Maka tidak diterima persaksian orang kafir, baik kafir dhimmi atau kafir harbi. Kafir dhimmi itu adalah kafir yang bukan muslim di negara damai seperti kita hari ini, itu namanya dhimmi, punya hak-haknya yang perlu dilindungi. Au harbi, atau kafir harbi itu orang kafir yang berada di dalam situasi peperangan. Kalau hukum perang itu memang berlaku, ya boleh menyerang gitu kan. Tapi kalau dalam kondisi aman ya nggak boleh. Sawaun syahida ala muslimin au kafirin, baik mempersaksikan atau menjadi saksi atas orang muslim atau orang kafir. Wahtajalahu ar-Rafi'i biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan Imam Ar-Rafi'i berargumen dengan hadis Nabi, la tuqbalu syahadatu ahli dinin ala ghairi dini ahlihim
illal muslimuna fa innahum udul ala anfusihim wa ala ghairihim. La tuqbalu, tidak diterima syahadatu ahli dinin, persaksian orang yang memiliki agama tertentu, ala ghairi dinin, atas agama yang berbeda, ala ghairi dini ahlihim, illal muslimuna, kecuali orang muslim, fa innahum, karena sesungguhnya muslimun udulun, memiliki karakter adil. Jadi orang muslim itu karakternya adil, kecuali yang enggak adil. Ala anfusihim, atas dirinya, wa ala ghairihim, dan atas orang lain. Karena apa? Karena ayat Al-Qur'annya sudah jelas dan setiap muslim harus mengikuti panduan Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an menegaskan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wala yajrimannakum, dan jangan menjerumuskan kalian, syana'anu qaumin, kebencianmu kepada suatu komunitas, ala alla ta'dilu, untuk tidak berbuat adil kepada orang yang kebetulan enggak sejalan, dia tetap harus persaksikan secara adil. Aidilu huwa aqrabu littaqwa, berbuat adillah, karena sifat keadilan itu mendekatkan kepada ketakwaan. Yang berikutnya wa minha al-aqlu, syarat yang berikutnya adalah berakal. Fala tuqbalu syahadatul majnun, maka tidak diterima persaksian majnun. Li'anna al-majnun, atau li'anna sobiyya wal majnuna, karena anak kecil dan orang gila, idza lam yunaffidh qawlaha, idza lam yunaffadh qawluhuma fi haqqi anfusihima, idza aqarra fa fi haqqi ghairihima aula. Anak kecil dan juga orang gila, idza lam yunaffadh, apabila tidak dapat dijadikan dasar atau tidak bisa dilaksanakan, qauluhuma, ucapan keduanya, fi haqqi anfusihima idza aqarra, untuk dirinya sendiri apabila dia ngaku. Anak kecil, orang gila, apabila ngaku untuk dirinya sendiri saja, itu enggak bisa dijadikan dasar, apalagi fa fi haqqi ghairihima aula, apalagi terhadap hak orang lain. Maka ini lebih layak untuk enggak diterima. Wa yahtaju aidan biqaulihi ta'ala wastashhidu syahidaini min rijalikum wa mimman tardawna minasyuhada. Ayat ini menjelaskan fasobiyu, maka anak kecil, laisa minar rijal, tidak termasuk rijal, karena ayatnya wastashhidu, dan persaksikan syahidaini, dengan dua saksi, min rijalikum, dari orang dewasa di antara kalian. Wa huwa wal majnun mimman la yardawna lisyahadah. Anak kecil kemudian orang gila termasuk di antara salah satu orang yang tidak bisa diterima persaksiannya. Wa minha al-hurriyah, syarat yang berikutnya adalah merdeka. Fala tuqbalu syahadatur raqiq kinnan kana aw mudabbaran aw mukatab aw walad. Persaksian budak itu enggak diterima, karena terhadap dirinya saja enggak merdeka, apalagi dia mempersaksikan. Kalau persaksian itu harus bebas dari tekanan, harus merdeka dia, tidak under pressure, tidak bahkan tidak punya hubungan yang bisa berpengaruh kepada tekanan. Wa minha al-adalah, kemudian syarat yang berikutnya adalah sifat adil. Liqaulihi ta'ala wa asyhidu dzawai adlin minkum, dan persaksikan orang yang punya sifat keadilan di antara kalian. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ayat yang lain, in ja'akum, apabila datang kepadamu, fasiqun, orang fasik, binaba'in, membawa berita, fatabayyanu, maka tabayunkan. Jadi nggak bisa langsung dijadikan dasar ketika ada kabar, karena kabar itu kal ghubar, al khobaru kal ghubar. Apa itu? Kabar itu seperti debu.
Debu itu bisa ditiup ke kanan, ditiup ke kiri, nggak ada kepastian. Nah, baru setelah ada proses tabayun, ada klarifikasi, itu nanti bisa diverifikasi benar apa tidaknya. Wa qala alaihi salatu wassalam la tuqbalu syahadatu kha'inin wala kha'inatin wala zanin wala zaniyatin. Nah, Rasulullah SAW memberikan penjelasan sifat keadilan itu terkait dengan integritas. Bisa jadi dia menyaksikan, tapi kalau integritasnya nggak bagus, maka nggak layak untuk jadi saksi. Makanya di sini wala tuqbalu syahadatu kha'inin. Nggak diterima persaksian orang yang dikenal khianat. Ini orang dikenal sering bohong nih. Orang dikenal sering berbuat maksiat. Jadi sekalipun nggak terkait dengan kekuatan hafalan, nggak terkait dengan peraguan persaksian, tapi kalau dikenal sebagai ahli maksiat, itu juga nggak bisa diterima karena berpengaruh kepada sifat keadilannya. Wala zanin, dan nggak diterima persaksian orang yang berzina. Walil adalati khamsu syara'id, dan sifat keadilan itu ada 5 syarat. Yang pertama ayyakuna mujtaniban lil kabairi, yang syarat pertama jauh dari dosa besar. Ghairi musirrin ala shaghair, enggak membiasakan diri dosa kecil. Dosa kecil yang dibiasakan itu menjadi dosa besar. Jadi al-israr pakai shad. Al-musir bi as-shaghair, orang yang membiasakan diri dengan dosa kecil menjadi pelaku dosa besar. Jadi dia menormalisasi dosa sekalipun itu kecil. Jadi wah cuma begini aja, ngerasain tiap hari profesinya, kemudian dijadikan aktivitas profesional gitu kan. Jadi kerjaannya apa? Kerjaannya ngerasani. Ada juga itu kerjaan ngerasani. Ada kerjaannya apa? Ngadu orang. Difasilitasi bikin podcast khusus ngadu orang. Jadi di sini difasilitasi suruh perang gitu. Nah ini dosa itu. Jadi falah ahyanan, bukan terkadang melakukan kemudian nyesel nyabut, ya itu kapok Lombok ya, masih mending kapok Lombok itu. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada perlombaan antara akal dan nafsu. Walihada qala Syafi'i radhiyallahu anhu idza kana al-aghlabu ta'ah wal muru'ah qubilati syahadah. Tapi kalau mayoritasnya pada diri seseorang itu adalah ketaatan dan menjaga kehormatan, qubilatis syahadah, persaksiannya diterima. Jadi orang kan nggak mungkin terbebas dari salah dan dosa. Tapi kalau mayoritas kehidupannya dosa, ya dia menjadi pendosa, dikenal orang sebagai pelaku maksiat. Tapi kalau mayoritasnya dikenal sebagai orang baik, ya dia diterima persaksiannya. Ya sesekali berbuat dosa, sesekali. Walil ashabi ikhtilafun fi haddil kabira. Walaysa hadzal kitab min muta'alliqatil basti fal nadhkur haddaini mimma dzakara wa Rafi'i. Ada 2 kriteria dzakarahu al-Baghawi faqala al-kabirah ma tujibu al-hadda. Kriteria dosa besar itu yang pertama matujibul hadda, perbuatan pidana ini berarti tujibul hadda, yang mengharuskan adanya had, adanya hukuman had. Itu yang pertama. Kemudian wa qala ghairuhum yalhaqu sahibuha wa'idun syadid binassi kitabin aw sunnah. Batasan yang lain
pelakunya memperoleh ancaman di dalam nas Al-Quran. Bisa ancaman neraka, ancaman siksa yang pedih, dan juga ancaman terkait dengan celakanya ya, dengan nas kitab dan sunnah. Itu batasan kriteria perbuatan maksiat yang masuk kategori al-kabirah. Wa qala ar-Rafi'i wa hum ila tarjihil awal amil, yakni ila ma qalahu al-Baghawi, lakin nasani awfaq lima zakaruhu inda tafsili al-kabair. Menurut Imam Ar-Rafi'i, ini yang lebih pas kriteria dosa besar itu adalah yang memperoleh ancaman. Jadi yang kedua, jadi ada dua kriteria, al-kabirah ma tujibu al-hadda, yang mengharuskan adanya had, atau ma yalhaqu sahibaha wa'idun syadidun binassi kitabin aw sunnah. Yang berikutnya syarat persaksian, wa ayyakuna salimas sarirati ma'munan indal ghadabi muhafizan ala muru'ati mithlihi. Ayyakuna salimas sarirati, akhlak yang baik, ma'munan indal ghadabi, mampu mengendalikan amarah. Jadi kalau pas dipancing gitu, bisa dari terdakwa, bisa dari jaksa gitu, begitu dipancing dia mampu mengendalikan amarahnya. Ma'munan indal ghadabi, jadi aman ketika marah dan ketika dipancing marah. Muhafizan ala muru'ati mislihi, menjaga muru'ahnya, jadi menjaga kehormatan diri. Yang berikutnya kita lanjut aja. Faslun wal huququ dzarbani haqqullah wa haqqul adami. Fa amma huququl adamiyina fa ala thalathati adrub darbin la yuqbalu fihi illa syahidani zakarani aw rajulun wa imra'atani aw syahidun wa yaminul mudda'i wa huwa ma kana al-qasdu minhu al-mal. Nah, tindakan yang mengharuskan adanya hukuman terkait dengan hak itu ada dua jenis. Wal huququ darbani, hak-hak yang dilindungi itu ada dua jenis. Yang pertama haqqullah, hak Allah. Yang kedua wa haqqul adami, hak adami. Nah, kalau hak Allah itu terkait dengan kepentingan publik. Tapi kalau hak adami itu terkait dengan hak individu-individu. Kalau hak individu ini menerima permaafan. Kalau hak Allah ini enggak. Karena hak Allah ini beda halnya dengan taubat ya. Kalau taubat terkait dengan kesalahan kepada Allah, itu cukup dengan taubat memenuhi 3 syarat. Jadi ada penyesalan, an-nadam. Kemudian yang kedua adalah al-iqla' anidzunub, nyabut dosanya gitu. Kemudian yang ketiga adalah al-azmu alla yatakarrar, komitmen untuk enggak melakukan. Jadi yang lalu disesali, kemudian kalau ada sisanya dicabut, jadi enggak neruskan dosa. Yang ketiga, kedepannya komitmen nggak ngulangi. Ini aja. Tapi kalau terkait dengan dosa kepada sesama, 3 ini ditambah, mengembalikan hak atau meminta ridhonya. Meminta ridhonya. Kalau ngambil haknya ya, kemarin ngambil buah mangganya misalnya, udah minta ridhonya ya. Kalau enggak ridho ya sudah dibayarkan senilai, nah, gitu.
kompensasi. Nah, tapi kalau terkait dengan tindak pidana, ada hukukullah, ada hukukul adami. Kalau terkait dengan hak Allah, ini enggak menerima permaafan, ya harus dihukum. Jadi hakullah ini terkait dengan hak publik sebenarnya. Misalnya apa? Urusan perzinaan, urusan mabuk, itu bukan kepada individu-individu. Jadi kesalahannya itu tidak kepada individu-individu, tapi kesalahannya itu kepada publik. Kenapa mabuk dilarang? Bukan sekedar untuk dirinya, tetapi untuk mencegah agar masyarakat itu tertib. Karena tindakan mabuk itu ummul khobais, induk dari keresahan sosial. Judi juga demikian. Sekalipun kelihatannya itu hanya untuk dirinya, tapi pada hakikatnya dengan perjudian merusak ekonomi nasional. Itu udah pasti. Merusak tatanan sosial. Karena dengan perjudian menyebabkan orang nggak berpikir rasional dia, nggak berpikir rasional. Hidupnya aja dipertaruhkan untuk perjudian itu. Hartanya dipertaruhkan untuk sesuatu yang nggak jelas. Mabuk-mabukan menyebabkan apa? Keresahan sosial. Dengan aktivitas mabuk, dia sendirinya nggak produktif, dia mengancam keselamatan lingkungannya. Nah, tapi kalau tindak kesalahannya atau pidananya kepada individu, kepada orang, maka ini menerima permaafan, bisa dicabut proses pidananya dengan damai, dengan perdamaian, hatta menghilangkan nyawa sekalipun. Nah, disinilah prinsip keadilan di dalam Islam itu. Enggak dibalik. Sebagaimana beberapa ketentuan pidana di barat, misalnya kalau urusan mabuk, dia baru menjadi pidana ketika mengancam orang lain. Dia razianya, misalnya kayak di Australia, razianya itu mabuk itu kalau sudah nyopir. Jadi nyopir, kemudian ada razia mabuk. Kalau dia kelihatannya sudah ada gangguan, nah kalau dia ditangkap. Karena apa? Karena membahayakan orang nanti. Tapi kalau mabuknya dia, misalnya di bar, di rumah, sampai teler guling-guling anu pun nggak ada urusannya. Karena itu dianggap urusan personal. Dianggap urusan personal. Kalau di dalam fikih Islam, fikih jinayah enggak. Karena itu akan jadi embrio. Kalau bagi si pemabuk, kalau ini ditoleransi, ya sudah pasti akan menyebar, itu udah pasti. Nah, dengan pendekatan saddud dzari'ah, jadi blocking street, jadi teori blocking street atau saddud dzari'ah, mencegah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah kerusakan itu harus didahulukan. Jangan nunggu tabrakan dulu. Jangan dulu mabuk dulu, baru kemudian dilarang. Penyebabnya ini ditutup, gitu. Penyebabnya ditutup. Nah, begitu ada orang mabuk, terus dimaafkan, siapa yang memaafkan? Ya nggak bisa, gitu kan. Nah, demikian juga perzinaan. Perzinaan itu kalau di barat urusannya adalah personal, sepanjang nggak ganggu orang lain, nggak bisa. Karena itu terkait dengan nanti faktornya apa? Faktor tatanan pernikahan. Kemudian faktornya apalagi? Pemastian keturunan. Kalau ini dibiarkan, maka akan merusak struktur silsilah keturunan.
menjadi nggak jelas nanti, dan dampaknya nanti pada aspek ibadah kalau di dalam kita, pada aspek kewarisan, pada aspek hubungan relasi sosial, apakah ini masuk kategori al-muharramat minan nisa atau tidak, bagaimana relasi antara yang mahram dengan yang nggak mahram, itu sangat banyak keterkaitannya gitu. Nah, beda halnya kalau tindak kesalahan itu kepada individu. Orang nyuri harta tetangga misalnya, ketangkep, kemudian tetangganya memaafkan, polisi nggak bisa ngotot untuk terus memproses. Nah, di dalam perspektif hukum Islam, tapi kan ada nih damai, sudah damai yang berkonflik, ada uang damainya. Oh nggak bisa, kami udah terlanjur melakukan penyidikan nih. Nah, demikian juga sebenarnya kayak laka, kalau korbannya individu. Hatta tindak pembunuhan pun yang dihukumi sangat keras di dalam Islam, ketika korban atau keluarga korban memaafkan, ini bisa hilang hukuman. Jadi yang namanya hukuman qisas itu bisa hilang. Dengan apa? Dengan permaafan. Waliyuddam itu, dengan membayar diat. Enggak jadi ini dihukum, sudah ada as-sulh, sudah ada perdamaian. Nah, ngelukain orang kemudian marah, udah saya maafkan, udah selesai. Tapi kalau hak publik nggak ada. Hak publik itu diproses. Nah, ini hukukullah dan juga hukuk adami. Fa amma hukukul adamin, adapun hak adami, fa'ala salasati adrub, di dalam mekanisme persaksiannya ada 3 jenis. Darbin la yuqbalu fi illa syahidani zakaroni. Jenis yang pertama yang tidak diterima fihi di dalam jenis ini illa syahidani zakaroni, kecuali adanya 2 orang saksi laki-laki. Kemudian aurajulun wa mra'atani, atau nanti jenis yang lain persaksian itu 1 laki-laki 2 perempuan. Jenis yang ketiga au syahidun wa yaminul mudda'i, ada 1 orang saksi ditambah sumpahnya dari orang yang menuduh. Wa huwa makanal qasdu minhul mal, dan ini yang terkait dengan harta. Jadi 1 orang saksi dan sumpah. Jadi ketika ada orang kehilangan harta misalnya, orang ragu ini punya dia apa enggak, jadi saksinya bisa hanya 1 orang. Oh benar itu, ditambah ya udah benar, sumpah Allah ini punya saya itu. Nah itu udah boleh terkait dengan harta. Al maksud min hadhihi al jumlah bayanu adadis syuhud. Yang dimaksud dari frasa ini bahwa penjelasan mengenai jumlah saksi, wasifatihim, dan juga sifat saksi-saksi, minadz dzukurati wal unusati, dari jenis kelamin laki atau perempuannya. Wala syakka, dan tidak ada keraguan, anal huquqa, bahwa hak ala darbaini ada 2 jenis. Haqqullah subhanahu wa ta'ala, hak Allah, wa haqqul adamiyina, dan hak Adam. Amma haqqullahi, adapun hak Allah, fa sayati insyaallah, akan datang nanti penjelasannya. Wa amma huququl adamiyina, adapun hak adami, fa hiya ala salasati adrub, ada 3 jenis. Kama zakarahu Syekh, sebagaimana dijelaskan tadi. Al awwal ma huwa malun au kanal maksudu minhul mal. Yang pertama terkait dengan harta, atau yang dituju adalah harta. Ammal malu, adapun harta kal ayani wad duyun, seperti pengakuan terkait dengan harta atau utang piutang. Wa amma ma kanal maksud minhul mal, adapun yang dimaksud transaksi harta, wadzalika, dan itu kal bai'i, seperti jual beli, wal ijarati, dan sewa menyewa. Makanya kalau sewa menyewa rumah kadang butuh saksi itu sebenarnya kelengkapan irsyad di situ.
ada saksi, jual beli juga biasanya ada saksi, jual beli tanah di samping kalau suami istrinya tanda tangan, kemudian ada saksi-saksi. Nah, itu kepentingannya adalah penguatan di dalam proses pembuktian nanti. Wal ijarah dan sewa menyewa, warahan dan gade, wal iqrar dan pengakuan, wal ghasabi dan pengambilan tanpa hak, wa qatlil khata'i dan membunuh dengan salah. Wa nahwi dzalika fayuqbalu min fihi rajulani aw rajulun wa imra'atani. Maka dalam masalah-masalah terkait dengan hak harta ini diterima persaksian 2 orang laki atau 1 laki 2 perempuan. Liqaulihi ta'ala wastashhidu syahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atan. Persaksikan 2 orang saksi dari laki-laki dewasa di antara kalian apabila tidak ada keduanya, tidak ada 2 laki-laki, maka 1 laki-laki dan 2 perempuan. Fakana ala umumihi illa ma khassahu dalil. Tsumma la farqa baina an tataqaddama syahadatur rajul 'alal mar'ataini aw tata'akhkhar. Wala farqa fi dzalika baina ay yatamakkana minal bayyinati al-kamilati am la li'annaha hujjatun tamah. Enggak ada beda ini sudah dipersaksikan atau belum. Far'un hal yuqbalu fil waqfi ma yuqbalu fil mal min rajulin wa imra'ataini aw rajulun wa yamin. Di dalam urusan wakaf, apakah persaksiannya itu juga terikat seperti ini? Jadi 1 laki 2 perempuan atau boleh 1 laki dengan sumpah? Fi khilaf as-sahih annahu yuqbal, diterima. Jadi 1 orang saksi bahwa harta ini saya wakafkan. Oh iya benar, saya menyaksikan dulu dia pernah mewakafkan, ditambah sumpah wallahi benar. Jadi itu dah cukup. Wa darbun yuqbalu fihi syahidani dzakarani wa huwa an-nasab. Nah, jenis yang lain harus 2 orang laki persaksian. Yaitu seperti contoh penetapan nasab seseorang. Jadi penetapan nasab itu bisa dengan persaksian. Jadi ini anaknya dia apa bukan nih? Nah, kemudian oh iya waktu itu saya yang membantu kelahirannya. Oh saya yang nganter waktu itu ke rumah sakitnya. Emang anak dia. Nah, itu nasab. Jika terjadi sengketa ini bukan anakmu, ini pada yang kita ketuker misalnya pas di rumah sakit. Nah, persaksiannya dari mana? Ya dari dokter, kemudian dari orang yang menyaksikan. Ada wadar butsani wa huwa ma laysa bimal wa la yuqsadu minhul mal wa huwa mimma yatali alaihi ar-rijal kan nasabi wan nikahi wat talaqi wal itaqi wal wala'i wal wakalah wal wasiyah. Wasiat juga demikian. Kalau ada wasiat nanti pada saat wafat harta saya ini saya sedekahkan untuk masjid separuhnya misalnya. Nah ini harus ada saksinya. Saksinya 2. Wal wakalah wal wasiyah. Wasairul hudud ghairu haddiz zina, dan jenis had kecuali had zina. Nah had zina ini terkait dengan hakullah dan itu terkait dengan reputasi seseorang, maka ditingkatkan derajatnya dari 2 menjadi 4 saksinya. Jadi nggak bisa main tuduh aja. Karena ini akibatnya sangat berat bagi orang yang dituduh. Maka pembuktiannya juga lebih 2 kali lipat ya. Kalau yang normal ini 2, maka dosisnya ini ditambah. Karena apa? Karena nanti dampaknya akan sangat besar nih. Tuduhan zina. Nah, sebaliknya kalau orang gampang nuduh nggak bisa membuktikan, dia terkena pidana. Itu namanya haddul qadzaf, hukuman bagi orang yang nuduh zina. Jadi zina adalah perbuatan pidana yang sangat keras hukumannya,
Karena dia keras hukumannya, maka pembuktiannya harus sangat ketat. Dari yang normal 2 menjadi 4. Nah, untuk tidak gampang-gampang nuduh, maka si penuduh zina yang nggak mendatangkan bukti otentik, dia dihukum. Nah ini, jadi semua dibuat ketat, hukumannya keras, kepentingannya agar tidak terjadi tindak pidana ini, pembuktiannya ketat, penuduh tanpa buktinya diberikan hukuman keras. Nah ini dijelaskan wasairul hudud ghairu hadis zina kada al-islam waridah a'adzanallah wal bulugh wa qita'ul iddah wal afwu anil qisas wal ila wal zihar wal maut wal khulu' min janibil mar'ah wat tadbir wa kada al-kitab fi al-ashah. Kematian juga harus saksi. Kematian yang nggak ada orangnya. Kalau kematian ada di depan kita kemudian sudah dinyatakan mati, kita menyaksikan, ya pada hakikatnya kita semua menyaksikan. Kalau orang dinilai mati kemudian punya dampak, nanti dampak warisan dan sejenisnya, harus dibuktikan bahwa benar nih orang yang hilang ini mati. Wal asru fi ba'di dzalika hinal wasiyati thnani dzawa adlin minkum. Wa darbun la yuqbalu fihi illa arba'un niswatin, dan jenis yang berikutnya la yuqbalu tidak diterima fihi di dalam kelompok ini illa arba'un niswatin kecuali 4 perempuan wa huwa ma la yattali alaihi rijal, dan persyaratan 4 saksi perempuan ini terhadap apa? Sesuatu yang nggak mungkin bisa dilihat laki-laki. Hadza wa dzarbus salis, ini jenis yang ketiga. Wa huwa ma la yatali alai rijal wa yahtasun nisa'u bi ma'rifatihi ghaliban. Ini yang umumnya nggak bisa dilihat laki-laki dan khusus persaksian itu bagi perempuan. Fa yuqbalu fihi syahadatuhunna munfaridat wa dzalika kal wiladah. Contohnya apa? Contohnya dalam kelahiran, wal bikarah wasuyubah, dan keperawanan, warid wal qarn wal haid wal rada'. Haid, bener nggak haid? Ya udah dipersaksikan oleh perempuan. Wal rada' dan menyusui, wa kadza uyubul mar'ah. Demikian juga cacat-cacat perempuan yang memang persaksiannya membutuhkan pemeriksaan khusus. Wa amma huququllah, yang terakhir, wa amma huququllah ta'ala fala tuqbalu fiha an-nisa. Maka adapun hak Allah fala tuqbalu fiha, maka tidak diterima di dalam huququllah an-nisa, perempuan. Wa hiya ala salasati adrub, ada 3 jenis. Durbin la yuqbalu fihi aqallu min arba'atin, satu jenis yang enggak diterima lebih kecil dari 4, jadi harus 4 dan lebihnya. Wa huwa az-zina, yaitu perbuatan zina. Wa la yuqbalu fi haddi az-zina, dan tidak diterima di dalam pidana zina yang melahirkan had zina. Wal liwat, dan liwat, ini liwat itu homo. Wa ityanil bahaim, dan menzinai hewan. Nah ini juga sudah diantisipasi nih. Mungkin nggak kebayang, tapi belakangan ya ada orang yang memilih aman daripada sesama manusia nanti cerita gitu kan. Udah sama hewan aja, sama hewan, atau sekarang sama apa, boneka. Nah itu ityanul bahaim, itu juga masuk kategori pidana. Illa arba'atun minar rijal, kecuali 4 saksi. Wa hujjatu dzalika fi zina wal liwat qauluhu ta'ala wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum. Wallati, dan yang ya'tina mendatangi al-fahishah, perbuatan keji, min nisaikum, dari perempuan kalian, fastashhidu, maka persaksikan, 'alaihinna, atas al-fahishah, min nisa arba'atan minkum, 4 orang saksi di antara kalian.
Fi Muslim an Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Imam Muslim bahwa Sa'ad bin Ubadah pernah datang dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law wajadtu ma'amraati rajulan umhiluhu hatta atiya bi arba'ati syuhada?" Qala na'am. Wa li anna zina wal liwat min a'zami al fawahish fa ghalazha fi syahadah alaihima liyakuna astar lil maharim. Karena urusan perzinaan itu dosa yang besar, maka persaksiannya juga diperberat. Supaya apa? Supaya terlindungi kehormatan orang yang dituduh. Wa amma ityanul bahaim, adapun mendatangi hewan, fa innahu ityanu farajin fi farajin yujibul ghusla fa asbaha al adami. Mendatangi farji itu ya seperti hak, seperti kewajiban kepada adami. Wa qila in kunal wajib fi ityanil bahaim at-ta'zir wa huwa rajih qila fi syahidan. Wa darbun yuqbalu fi syahidani wa huwa ghairu az-zina minal hudud. Kemudian jenis yang kedua, persaksiannya cukup 2 orang, ini tindak pidana selain zina. Wa hadza wa darbu tsani min huquqillah wala madkhala lin nisa, dan syaratnya harus laki-laki, enggak bisa diterima kalau perempuan. Wa darbun yuqbalu fi syahidun wahid, dan satu kelompok cukup saksinya 1 orang. Apa itu? Hilalu Ramadan. Pas hilal Ramadan menyaksikan itu cukup 1 bisa diterima. Makanya beberapa kasus pas ru'yatul hilal, baik 1 Ramadan, 1 Zulhijjah, 1 Syawal, di tempat-tempat lain banyak yang nggak lihat, ada 1 orang melihat. Begitu dia dilihat keadilan dan keahliannya memenuhi syarat, maka ini bisa diterima. Sekalipun seluruh masyarakat Indonesia nggak menyaksikan, jadi titik-titiknya. Tapi secara teori ini memungkinkan. Jadi seorang teori astronominya ini memungkinkan. Kalau secara teori astronomi nggak memungkinkan, kemudian dia ngaku lihat, maka pengakuannya harus ditolak. Karena nggak mungkin kebenaran mata itu bertentangan dengan kebenaran ilmiah. Nah, kebenaran ilmiah itu qat'i. Sementara penglihatan bisa salah gitu kan. Kalau kebenaran ilmiahnya ini disepakati oleh para ahli bahwa hari ini belum bisa dilihat secara teori astronomi, kemudian dia ngaku melihat, sekalipun dia orangnya ikhlas, ini kemungkinan salahnya besar. Yang dilihat jangan-jangan itu bukan bulan, bukan hilal, tetapi bisa pantulan cahaya matahari atau bisa planet yang lain yang dilihat, Jupiter dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri ya, nggak usah pertanyaan ya. Kita akhiri dengan bacaan Ummul Kitab. Mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Ada. Nanti dia bertanya berdua. Ya. Kita baca Ummul Kitab, mudah-mudahan ada guna dan faedahnya pengajian kita, dan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, umur panjang yang barokah manfaat, dan sekali lagi kita doakan saudara kita Pak almarhum Pak Bus Kamal diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dosanya diampuni, pahalanya dilipat gandakan, keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan untuk melanjutkan perjuangan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma sahhil lana umurana fi dinina wa dunyana. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ahlihi wa inna na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ahlihi. Allahumma bika asbahna bika amsayna bika nahya bika namutu wa ilaika nusyur. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu